Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah melewati 11 bulan dan saat ini kita masuk di penghujung tahun 2023. Karena itu saudara, kita sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saat ini seperti biasa kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam seri Gema kita. Karena itu sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih saat ini kami akan kembali belajar firman Tuhan. Berikan hikmat-Mu, pertolongan-Mu sehingga kami boleh mengerti kebenaran-Mu dan kami belajar untuk menaatinya dalam kehidupan kami. Karena itu kami serahkan waktu ini, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, refleksi Gema kita pada hari ini diambil dari Yesaya 46, ayat yang pertama hingga dengan ayat yang ke-13. Tetapi saya tidak akan membacakannya secara menyeluruh, saya hanya akan membacakan ayat yang ketiga dan yang keempat saja. Dan seperti biasa, saya menghimbau untuk saudara membaca secara menyeluruh pasal 46 ini. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini saudara. Saudara, kalau kita memperhatikan bacaan Alkitab kita pada hari ini, maka kita akan menemukan bahwa Allah membandingkan dirinya dengan para dewa-dewa yang tidak berdaya pada waktu itu. Pada masa itu saudara, Babel menyembah dua dewa yang terkenal, yaitu Dewa Bel dan juga Dewa Nebo, yang tergambar dengan begitu jelas di dalam kedua nama raja mereka yang kita kenal, yaitu Raja Nebukadnezar dan juga Raja Belsasar. Saudara, meskipun kedua dewa ini yaitu Bel dan Dewa Nebo ini disembah oleh orang-orang Babel, tetapi saudara, kedua dewa ini adalah dewa-dewa yang dibuat oleh buatan tangan manusia. Yang artinya saudara bahwa sebagai buatan tangan manusia, para dewa ini juga tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka tidak bisa memberikan pertolongan, mereka tidak bisa memberikan perlindungan. Justru saudara malah menambah beban bagi para penyembahnya pada saat itu. Hal ini kita bisa melihat dengan jelas di dalam ayat yang pertama saudara, ketika orang-orang Yehuda dibawa ke pembuangan saudara, para patung dewa-dewa itu diangkut untuk dibawa juga saudara. Di sini kita melihat satu kenyataan bahwa manusia yang mengharapkan perlindungan, pertolongan dari para dewa ini, namun justru yang harus mengangkut para dewa itu. Karena dewa-dewa ini tidak bisa berpindah dengan sendirinya, perlu bantuan dan pertolongan manusia. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa patung-patung ini atau dewa-dewa ini justru menambah beban dari para penyembahnya. Hal ini kita bisa lihat pada ayat yang kedua. Oleh sebab itu saudara, Allah mengingatkan orang Yehuda bahwa dialah yang selama ini telah memikul, telah menjunjung, telah menggendong dan menanggung mereka sejak dalam kandungan. Hal ini jelas dari ayat 3-4 yang kita baca tadi saudara. Bahkan saudara, Allah mengatakan bahwa ia terus menggendong mereka sampai rambut mereka memutih. Artinya saudara jelas bahwa sejak sebelum lahir Allah sudah menggendong umatnya. Dan sampai tua, sampai mereka meninggal, Allah tetap menggendong mereka. Hal ini sangat kontras sekali dengan dewa-dewa yang merupakan benda mati yang harus diangkut, yang harus dipikul, yang harus digendong oleh manusia sendiri yang menyembahnya. Dan ini menunjukkan betapa bodohnya orang-orang yang mempercayai ilah-ilah, dewa-dewa beserta patung-patung atau berhala-berhala di luar Tuhan. Saudara, mereka membuat patung-patung itu dan mengangkutnya. Dengan demikian saudara, hal ini menunjukkan bahwa mereka mendatangkan kesusahan bagi diri mereka sendiri. Dan ini betapa kasihannya saudara mereka.
Sehingga tidak mengherankan kalau kita mengingat kisah Daniel, saudara, bersama dengan teman-temannya yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar, walaupun mereka diancam dengan hukuman mati. Karena mereka tahu bahwa itu adalah benda mati yang tidak berdaya, yang merupakan buatan manusia. Orang yang sudah mengenal Allah sebagai pencipta yang hidup, yaitu Allah yang menggendong umatnya sejak dari kandungan sampai mati, pasti saudara tidak akan mungkin menyembah ilah-ilah atau dewa-dewa yang dibuat oleh manusia. Ia akan mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah yang menciptakannya dan Allah yang menggendongnya. Oleh sebab itu kita pun saudara harus menyadari, kita pun juga harus memiliki sikap yang sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebagai orang yang sudah mengenal Allah yang hidup, yaitu pencipta alam semesta ini, kita harus berbelas kasihan kepada orang-orang yang masih hidup dengan penyembahan dewa-dewa atau ilah-ilah yang bukan Allah. Mereka patut untuk kita kasihani saudara, karena mereka menyembah apa yang tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Karena itu saudara, kita perlu untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kita perlu untuk membagikan kasih Allah kepada mereka. Kita perlu saudara memberitahukan kepada mereka bahwa ada Allah yang telah mengasihi mereka sebelum mereka ada. Bahkan sampai mereka ada di tengah-tengah dunia. Sampai memutih rambut mereka. Bahkan sampai mati mereka. Allah ada. Allah yang mengasihi mereka. Allah yang akan menggendong mereka. Karena itu saudara, mari kita benar-benar menyatakan kasih kita dengan memberitakan tentang Allah yang hidup kepada mereka. Sehingga mereka pun saudara dapat menyembah, dapat mengandalkan, dapat percaya hanya kepada Allah yang hidup seperti Allah yang kita percaya selama ini. Dan sebagai orang yang telah percaya, mari jangan pernah tergoda oleh apapun saudara, sehingga akhirnya kita meninggalkan Allah kita, sehingga kita akhirnya justru menyembah dewa-dewi ataupun ilah-ilah, berhala-berhala yang sebenarnya tidak dapat menolong kita. Ingatlah firman Tuhan bahwa hanya ada satu Allah yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Allah yang terus menyertai kehidupan kita sampai memutih rambut kita, bahkan sampai akhir hidup kita, sampai selama-lamanya. Ia akan senantiasa selalu beserta dengan kita. Karena itu mari terus percaya dan mengandalkan Dia satu-satunya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu biarlah kami terus percaya sungguh hanya kepada Engkau. Dan tolong kami juga untuk menjadi alat kasih-Mu yang dapat memberitakan tentang Allah yang hidup itu kepada saudara kami, kepada orang lain, sehingga mereka pun dapat mengenal Allah yang hidup dan percaya dan menyembah hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian refleksi Gema kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.